Tidak ada satupun yang ingkar. Semuanya bersambung. Al-Habib Alwi bin Ubaidillah benar. Tidak ada yang ingkar. Tidak ada yang ingkar. Kecuali di Indonesia. Aneh ya. Gimana mungkin orang mengakui orang yang belum lahir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini kita akan menyimak satu video yang merupakan respon terhadap salah seorang Habib yang merupakan cucu dari Habib Soleh Tanggul dalam acara haul ya Habib Soleh Tanggul beberapa hari yang lalu, di mana sang cucu ini dalam sambutannya itu merespon terkait dengan hiruk pikuk nasab yang menurutnya bahwa kejadian-kejadian pengingkaran terhadap nasab habaib menurutnya itu hanya terjadi di Indonesia, dan itu tidak terjadi di negara-negara lain, bahkan sejak zaman para imam mazhab menurutnya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, menurutnya mereka tidak mengingkari bahwa Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir itu adalah zuriat Nabi. Hanya di Indonesia kejadian. Nah, inilah yang kemudian direspon oleh salah seorang kakek yang juga seorang pegiat media sosial yang cukup kritis juga melihat dinamika seputar nasab habaib, dan menurutnya bahwa kalau mau ngibul ya, kalau mau membuat statement yang harus cerdas, jangan ngibul ya. Nah, seperti apa pidato dari atau sambutan dari cucu Habib Soleh Tanggul ini yang kemudian direspon oleh kakek ini, kita simak dulu sama-sama. Sudah jelas bahwa Habib Alwi itu bernasab kepada Sayyidul Habib Ubaidillah. Tidak ada satupun yang ingkar. Semuanya bersambung. Al-Habib Alwi bin Ubaidillah benar. Tidak ada yang ingkar. Tidak ada yang ingkar kecuali di Indonesia. Aneh ya. Imam Syafi'i ini mujaddid minal muhibbin, tidak pernah mengingkari. Sayyidul Habib Alwi bin Ubaidillah tidak pernah mengingkari nasabnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walah Bib, kau bilang Imam 4 Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki itu mengakui Ba'alawi. Gimana mungkin orang mengakui orang yang belum lahir? Imam Abi Hanifah, Imam Ahmad ibnu Hanbal, Imam Malik, para ulama-ulama terkemuka, tidak ada yang ingkar kalau Habib Alwi bin Ubaidillah itu Ibn Ahmad Muhajir ilallah itu memang benar sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali di Indonesia. Imam 4 Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki itu sudah meninggal. Bagaimana orang sudah meninggal mengakui orang yang masih hidup? Ngibul mau ya pakai otak gitu. Imam yang 4 itu hidup mungkin 200 tahun 200 tahun ketika Imam Ahmad lahir. Jadi baratnya begini, gue mengakui cicit gue yang belum lahir. Goblok. Ya, sangat jelas ya bagaimana sambutan ya atau
tausiah yang disampaikan oleh cucu dari Habib Soleh Tanggul ini, dan dengan tegas, ya, jelas dan tanpa ragu dia menyampaikan bahwa tidak ada yang mengingkari nasab para habaib keturunan Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir sebagai suriat Nabi di belahan dunia, bahkan menurutnya sejak zaman para ulama-ulama terdahulu. Bahkan dia menyebutnya bahwa para empat imam mazhab itu tidak menafikan, ya, dengan tegas dia bilang ngomong begitu, ya, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Katanya mereka tidak mengingkari, dan itu hanya terjadi di Indonesia menurutnya. Ya memang ya, sejak bergulir tesis Kiai Imad, memang ini kemudian menjadi viral dan semua para habaib itu bereaksi menyikapi, ya, kajian daripada Kiai Imaduddin Usman. Tetapi apa yang disampaikan tadi oleh sang Habib ini tentu membuat kita semakin yakin bahwa mereka memang kurang, ya, memiliki referensi yang kuat untuk kemudian membantah, ya, argumen-argumen yang dibangun oleh Kiai Imaduddin Usman. Bahkan oleh kakek tersebut itu menganggapnya bahwa, ya, sang Habib ini, oknum Habibnya hanya ngibul, membuat argumentasi yang tidak nyambung, ya, karena menurutnya bahwa, ya, terkait dengan polemik di soalnya nasab, ya, Alwi ini kan itu belakangan, sementara masa daripada Imam Abu Hanifah itu jauh lebih dulu. Di sini nampak sekali bagaimana argumentasinya itu betul-betul tidak nyambung. Maka ketika kakek ini mengatakan itu ngibul, ya bisa dikatakan ya benar adanya. Disinilah kita bisa melihat, ya, bagaimana, ya, kualitas argumentasi yang dibangun oleh oknum-oknum habaib ini memang, ya, tidak bisa membantah argumentasi yang sering kita dengar dari sajian Kiai Imaduddin Usman, ya, terkait dengan kitab nasab, ketidaktersambungan, ya, nasab para habaib ini. Dan jelaslah bahwa, ya, apa yang sering mereka jadikan sebagai argumen-argumen itu semakin menunjukkan bahwa mereka memang, ya, kesulitan membuktikan. Bahkan sajian yang disampaikan tadi oleh sang oknum Habib ini, ya, bahkan bisa membuat kita tertawa terpingkal-pingkal karena argumen-argumennya yang memang kelihatannya tidak nyambung sekali, ya. Bahkan, ya, oleh sang kakek ini dianggapnya itu, aduh, sebuah ide yang tidak cerdas, ya, tidak mencerdaskan, sebuah sikap jahil, ya. Di sini kita bisa melihat seperti apa kualitas, ya, dari oknum Habib ini, hanya dengan semangat saja, ya. Dan anehnya, ya, banyak juga dari para muhibbi mereka yang menerima itu apa adanya, tidak mau melihat persoalan ini secara kritis, ya, padahal sudah banyak orang yang mencoba menyangga argumen-argumen yang sering disampaikan oleh para habaib. Setidaknya bahwa mereka, para muhibbi ini, harus, ya, melihat dan membandingkan berbagai diskursus yang muncul ke permukaan, bahwa ada orang yang mengklaim sebagai suriat Nabi, lalu kemudian ada yang membantah. Disinilah sebenarnya mereka bisa membandingkan manakah argumen itu yang paling kuat, yang paling ilmiah, yang bisa dijadikan dasar atau sandaran, ya, dalam mengambil kesimpulan terkait dengan polemik nasab ini. Bukan justru menerima mentah-mentah apa yang disampaikan oleh para oknum-oknum Habib, ya, sama seperti kejadian di video ini, ya. Untung ada sang kakek ini yang kemudian, ya, memberikan bantahan argumentasinya dan menyebutnya bahwa itu kan sebuah tindakan ngibul saja, ya, hanya karena mungkin semangatnya, ya, karena sudah merasa bahwa sudah
beratus-ratus tahun dia disebut sebagai anak cucu Nabi, suriat Nabi, akhirnya itu terus diyakininya tanpa mencoba ya membuktikan melalui catatan-catatan kitab nasab. Dan tentu sebagai seorang muslim ya tentu kita harus melihat persoalan ini berdasarkan akal sehat, berdasarkan informasi-informasi ilmiah, dan tidak serta-merta menerima sesuatu itu hanya karena ya dari sananya sudah begitu. Tetapi ya penting sebuah kajian ilmiah dan catatan kitab yang bisa membuktikannya. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.